Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sivalia Yati dengan 5540122 akan menjelaskan mengenai structural break atau lebih tepatnya akan mendemonstrasi eh, stru- untuk mengidentifikasikan data apakah ada structural break atau tidak dengan menggunakan kali ini aplikasi RStudio. Seperti biasa, yang pertama kita siapkan data dan juga kita buka RStudio-nya. Nah, seperti biasa untuk memasukkan data, kita import data, Excel. Nah, untuk data yang aku pakai itu ini struktur CB di mana, nah, itu ada tahun dan pengangguran. Untuk datanya ini bulanan ya, dari tahun 2015 sampai 2018. Import aja. Datanya udah masuk, karena di RStudio itu tidak boleh ada variabel tahun yang seperti ini, dia nggak bisa kebaca, jadi kita hapus saja. Sebelum kita hapus, kita install atau kita hidupkan dulu package-package-nya yang bakal kita eh, butuhkan, yaitu ada zoo, structure, struct, chain, dan juga TCS. Kita run. Nah, ini udah, itu tadi datanya udah diinput, dan kita ubah nama data structure ini menjadi namanya data aja biar gampang. Nah, udah itu kita hilangkan tahunnya, hapus kolom tahun. Nah, udah itu kalau kita pengen ngeliat datanya, tulis saja data terus run. Nah, ini datanya langsung muncul. Nah, udah itu kita masukin datanya ke time series, di mana kita mulai dari tahun awalnya itu 2015 dan frekuensinya itu 12 karena bulanan. Nah, di sini aku eh, ngasih nama datanya ini yang udah dijadiin time series ini N aja biar mempermudah. Dan udah itu biar apakah udah masuk. Nah, ini udah ya, udah masuk. Nah, itu kita bakal ngeliat gambar plot lainnya. Misalnya datanya dari yang N, namanya ini time series data misalnya. Atau misalnya kalau teman-teman pengen kasih nama lain juga boleh, misalnya grafik eh, grafik line N, karena datanya N ya. Nah, bisa dilihat dari grafiknya aja udah kelihatan banget ya struktural breaknya, dimana dia awalnya turun, tiba-tiba naik, turun lagi. Udah itu kita akan model struktural breakpoint untuk cek flow grafiknya, di mana kita menggunakan F-stats ini untuk menguji struktural break berdasarkan F statistiknya, sedangkan SC test ini fungsinya ini untuk menguji signifikansi dari struktural breaknya. Masukin aja FSN sama dengan ini namanya, nama fungsi modelnya aja ya, FSN, di mana F-stats ini datanya N itu dengan satu objek. Maksudnya dengan satu variabel. Taran, udah itu ininya juga di run, uji signifikannya biar muncul nilainya. Nah, di sini. Nah, bisa dilihat bahwa datanya itu nilai S-nya sebesar 84, di mana kalau misalnya p-value itu lebih kecil dari 0,05, berarti dia tidak apa? Tidak ada indikasi struktural breaknya. Tapi karena data kita ini lebih besar dari 0,05,
besar banget malah ya, berarti dia mengindikasikan adanya struktural break. Selanjutnya kita akan mencari titik titik breakpoint dari datanya itu ada di mana aja. Nah, untuk breakpoint ini untuk mengidentifikasikan titik breakpoint itu ada di mana aja. Misalnya kita kasih namanya BPN 1. Breakpoint, N-nya itu nama datanya 1 gitu. Nah, di sini untuk ringkasan hasilnya biar muncul nilainya. Nah, di sini bisa kelihatan ya bahwa yang terjadi titik di mana terjadinya eh, kerusakan itu ada di tahun 2015, bulan ke-7 2016, bulan ke-6 2017, dan tahun-tahun yang lainnya ini kelihatannya. Hmm. Selanjutnya kita bakal ngelakuin plot structural break, di mana untuk melakukan plot itu kita harus tahu interval kepercayaan untuk breakpointnya dulu. Nah, teman-teman bisa pakai cara yang sama ya, dengan tapi ininya diganti jadi confine, karena ini interval kepercayaan. Nah, misalnya namanya kita kasih breakpoint dari data N yang kedua, terus masukin dari eh, BPNN 1 tadi, udah itu kita run. Nah, biar kita tahu plotnya, itu kita bisa run yang ini. Nah, ini ya grafiknya ternyata udah ada. Nah, ini untuk grafiknya ini biar bisa kita tahu kita garis break pointnya di mana sama interval kepercayaannya itu di mana. Teman-teman bisa main BPN 1 misalnya warnanya merah dan BPN 2 ini namanya untuk interval kepercayaan ini ini warnanya biru biar mempermudah di mana. Nah, bisa kelihatan ya titiknya itu ada di sini. Di mana di pada titik mula awal inilah datanya mengalami penurunan, dan pada titik di sini datanya mengalami kenaikan, di sini mulai turun lagi naik lagi, dan pada 2018 itu naiknya banget ya. Selanjutnya kita akan eh, menguji struktur breakpoint test menggunakan CUSUM. Kita buat modelnya dulu yang baru untuk mempermudah, di mana FFP ini ada dari package ini ya, package yang struktur. Nah, yang ini ada di dalam ini yang EFP ini teman-teman nanti bisa cari aja ada di sini. Nah, EFP ini tuh apa? EFP ini digunakan untuk melakukan uji cusumnya. Nah, sedangkan untuk hasil uji cusum itu divisualisasikan menggunakan plot. Jadi kita BPN 3 sebangun EFP di mana datanya itu N dan hanya aja ada satu variabel. Sekarang udah itu kita plot. Namanya ini struktural break ya. Nah, nah bisa kelihatan dari grafik sistem test for structural break ini bahwa data itu eh, datanya ini, nah di sini kelihatannya di grafiknya bahwa data ini melewati dari lower boundnya, sehingga data ini pasti mengalami struktural biar ada identifikasi mengalami struktural break, dan parameternya ini nggak stabil. Seperti yang dijelaskan tadi ya,
Kenapa struktural break ini terjadi di PPT yang tadi aku jelasin itu karena bisa aja datanya itu mungkin ada yang mengandung heteroskedastisitas atau mungkin data ini mengandung autokorelasi. Tapi bisa jadi aja mungkin data dari pengangguran ini disebabkan dari perubahan kebijakan ekonomi atau ada peristiwa politik atau sosial besar seperti misalnya ada perang atau revolusi itu mungkin saja terjadi ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.